Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang, setiap kita tanpa kecuali punya banyak kebutuhan. Misalnya kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk minum, kebutuhan untuk bisa beristirahat, kebutuhan untuk mendapatkan kuota internet, ya, kebutuhan untuk bisa bekerja, kebutuhan untuk sehat, kebutuhan untuk bisa sekolah, kebutuhan untuk bisa membayar SPP anak sekolah atau kuliah, dan masih banyak lagi. Aneka kebutuhan hidup kita. Dan dari sekian banyak kebutuhan itu adalah kebutuhan untuk didengarkan. Siapa di antara Anda yang tidak butuh satu hal ini? Ngacung, angkat tangan. Yang tidak butuh didengarkan. Ada? Tidak ada. Setiap orang butuh untuk didengarkan kisahnya, pengalaman perjalanan, atau juga keluh kesah, kesulitan dalam melayani, atau juga pengalaman perjumpaan dengan seorang teman yang sudah lama tidak pernah ketemu, tiba-tiba di suatu saat dalam sebuah perjalanan ketemu di bis, ketemu di kereta, ketemu di bandara, dan kemudian pulang cerita. Ya, cerita dengan istrinya. Ketika cerita sama istrinya, istri sibuk masak di dapur, ya, sibuk ke sana, sibuk kemari. Suami cerita merasa tidak didengarkan, enggak direken, enggak direspons. Kira-kira kalau terjadi semacam ini, rasanya gimana? Kesal, dongkol, mungkin sakit hati, mungkin merasa aku tidak dikasihi. Dia tidak punya hati untuk saya. Saya cerita semangat, enggak didengarkan. Itulah sebabnya saya bisa mengerti mengapa Paus Fransiskus ketika menulis anjuran apostolik tentang sukacita kasih di nomor 323 mengatakan begini, setiap orang yang tinggal bersama kita sepantasnya mendapat perhatian sepenuhnya. Itu berarti bahwa yang tinggal di rumah itu memang diperhatikan, memang dikasihi. Dan bentuk wujud dari diperhatikan, dikasihi, antara lain didengarkan kisahnya, pengalamannya, ceritanya,
bahkan juga kalau berupa keluh kesah. Karena ada problem, ada kesulitan, ada persoalan. Anak cerita sama mamanya karena di kelas dibully sama temannya. Dan ketika cerita sama orang tuanya mendengarkan dengan seksama dalam tempo selama-lamanya. Ya, selama anak itu cerita, dia berhenti bekerja, diajak duduk dan mendengarkan anak berkisah. Anak merasa dikasihi, merasa diperhatikan ketika ia didengarkan, dibully oleh temannya dan dikisahkan ke orang tuanya. Bahkan Paus Fransiskus mengatakan dalam dokumen lain, dalam anjuran apostolik, bergembira dan bersukacitalah. Dokumen kepausan tentang kekudusan. Paus Fransiskus katakan bahwa ketika orang tua mau duduk dengan tenang mendengarkan kisah anaknya yang sedang bercerita tentang apa yang dialaminya, orang tua ini, ibu ini sedang berjalan menuju kekudusan. Maka Paus Fransiskus katakan kekudusan itu sebenarnya soal sederhana. Bahwa dengan duduk tenang mau mendengarkan orang yang bercerita, itu sudah merupakan bagian dari jalan menuju kekudusan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebutuhan untuk didengarkan adalah kebutuhan setiap orang. Dalam Injil kita mendengar, ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Allah kepada murid-murid Yesus ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung yang tinggi. Dalam Injil Lukas bab 9 dikatakan ada satu perikop tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Di ayat 35 dikatakan atau ditulis oleh penginjil Lukas kata-kata dari Allah Bapa yang berbunyi, inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia. Allah Bapa minta kepada 3 murid Yesus yang diajak naik ke gunung dan menyaksikan Yesus dimuliakan. Siapa 3 murid itu? Siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 3 murid terdekat Yesus yang diajak ke atas bukit atau gunung dan di sana Yesus menampakkan kemuliaannya. Allah Bapa menyampaikan pesan itu kepada 3 muridnya supaya mereka tahu bahwa Yesus juga punya kebutuhan untuk didengarkan. Dalam Injil kita juga mendengar tentang kecaman terhadap 3 kota di Galilea, yaitu Korazim, terus Betsaida, dan Kapernaum. Semua penduduk di 3 kota ini dikecam oleh Yesus. Celakalah engkau, hei Korazim. Celakalah engkau, hei Betsaida. Celakalah engkau, hei Kapernaum. Mengapa?
Karena mereka tidak mendengarkan Yesus ketika Yesus mengajar. Mereka tidak merespons, bahkan mereka tidak percaya. Bahkan lebih lagi menyaksikan mukjizat-mukjizat yang mengagumkan pun tidak membuat mereka bertobat. Maka mereka dikecam. Karena tidak mendengarkan Yesus. Yesus punya kebutuhan. Seperti manusia pada umumnya juga seperti kita semua. Kebutuhan untuk didengarkan. Dalam keluarga, kebutuhan untuk didengarkan penting. Dalam komunitas, kebutuhan untuk didengarkan juga penting. Dalam kelompok-kelompok kategorial, kebutuhan untuk didengarkan juga penting. Dalam hidup menggereja, kebutuhan untuk didengarkan juga penting. Dalam Injil hari ini kita mendapatkan contoh seorang perempuan yang mengagumkan bernama Maria, saudari Marta, adik-adik dari Lazarus. Maria, saudari Marta, adalah sosok seorang perempuan yang tahu persis kebutuhan Yesus. Kebutuhan Yesus sebagai seorang guru yang singgah di rumah mereka adalah kebutuhan untuk didengarkan. Sedangkan Marta tidak menangkap dengan baik kebutuhan Yesus yang sesungguhnya. Ia merupakan satu dari kebanyakan perempuan yang ingat kebutuhan soal makan. Maka dikatakan dalam Injil, Marta sibuk sekali melayani, kerja di dapur. Sedangkan Maria, dikatakan dalam Injil tadi, Lukas bab 10 di ayat 39. Sedangkan Maria terus mendengarkan perkataannya. Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kata terus itu artinya apa Bapak Ibu? Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Artinya apa kata terus itu? Terus mendengarkan. Kata terus itu mengandung durasi waktu yang lama. Tidak hanya sekilas, tidak hanya sebentar. Ya, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Durasi waktunya adalah selama Yesus berbicara, selama Yesus mengajar, selama itu pula dia mendengarkan. Dia tidak bergeser dari tempat dia duduk. Dia tidak keluar ruangan itu. Dia juga tidak ke dapur untuk membantu Marta. Dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kata terus juga berarti bahwa Maria menaruh perhatian penuh saat Yesus mengajar.
saat Yesus berbicara di rumah itu. Maka Maria, saudari Marta ini menjadi simbol dari seorang murid Yesus yang sejati. Yang mau memberi ruang dari kesibukannya untuk mendengarkan dia, mendengarkan Yesus. Dan inilah sebenarnya ukuran sejak dahulu kala sampai sekarang. Ukuran seorang murid yang sejati adalah dia yang punya waktu, yang memberikan ruang dan waktu untuk mendengarkan Yesus. Bentuknya bisa macam-macam. Dengan membaca kitab suci, dengan membaca Injil. Barangkali satu perikop tidak selesai. Barangkali dari satu perikop yang terdiri dari 10 ayat, hanya dibaca 2 ayat pertama. Tapi 2 ayat pertama ini sudah menggerakkan hati untuk menghentikan kegiatan membaca Injil. Karena 2 ayat pertama sudah menyentak hati. Kata-kata Yesus ini tertuju kepadaku. Selama ini saya tidak sadar. Selama ini saya menganggap biasa-biasa saja. Ternyata yang saya lakukan salah. Hari ini saya ditegur oleh Yesus lewat Injil yang saya baca ini. Terus setelah dia membaca 2 ayat pertama, dia renungkan terus. Dia renungkan. Mungkin sambil menangis karena menyesal. Dan kemudian berdoa, Tuhan, saya mohon ampun. Selama ini saya melakukan yang salah. Yang membuat keluargaku menderita. Tapi hari ini, saat ini Engkau ingatkan aku. Supaya aku berubah dari cara saya memperlakukan anggota keluargaku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan aku. Dari tindakan membaca, mendengarkan Tuhan berbicara, merenungkannya, dan kemudian meresponnya dalam bentuk doa. Seperti biasa dilakukan dalam Lectio Divina. Contohnya. Nah, tindakan mendengarkan seperti inilah yang dibutuhkan dari setiap murid. Murid yang sejati adalah dia yang punya waktu, yang meluangkan waktu untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita bisa terlibat dalam aneka bentuk pelayanan. Kita bisa sibuk melayani keluarga, sibuk melayani dalam kelompok kategorial, sibuk melayani dalam konteks yang lebih luas di lingkungan, di wilayah, di paroki. Tapi semua pelayanan itu idealnya mestinya dijiwai, digerakkan oleh sabda Tuhan, oleh firman Tuhan,
oleh perkataan Tuhan sebagaimana tercantum dalam Injil. Inilah tugas kita seorang murid Yesus, mendengarkan Dia. Maka kalau dalam keseharian kita jarang membaca kitab suci, kita jarang mendengarkan Dia, sebenarnya kita belum seorang murid sejati. Dan inilah kekurangan kita. Kita sombong karena kita menganggap itu tidak perlu. Membaca firman Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara lewat kitab suci, lewat Injil, itu dianggap tidak perlu. Tindakan terlalu suci, saya tidak layak untuk itu. Itu tugasnya para suster, itu tugasnya romo, itu tugasnya para pewarta. Salah. Setiap murid Yesus dipanggil untuk mendengarkan Dia. Dan ketika tidak mau mendengarkan Dia, itulah dosa kesombongan kita yang perlu sering diakukan karena tidak mau mendengarkan Dia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita boleh aktif melayani apapun dan dimanapun. Tetapi pelayan sejati adalah dia yang telah lebih dahulu mendengarkan Tuhan bersabda lewat Injil yang dibaca dan direnungkan. Para pewarta sabda termasuk di dalamnya, yang lebih dahulu sudah membaca, yang lebih dahulu sudah mendengarkan dan merenungkannya dan terpanggil untuk memperdengarkan supaya orang lain juga punya pengalaman akan Tuhan seperti yang saya alami. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu dalam Injil tadi di ayat 42, Yesus memberikan pujian kepada Maria. Tapi sekaligus teguran kepada Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Teguran untuk dia. Tapi pujian untuk Maria. Tetapi hanya satu hal yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Jelas yang dimaksud oleh Yesus bahwa Maria telah memilih yang perlu dan yang terbaik, yakni duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Dia. Itu yang perlu dilakukan, itu yang dibutuhkan oleh setiap murid. Mendengarkan Yesus dan membiarkan Yesus berbicara. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mencoba merespon Injil hari ini dan kita belajar menjadi murid yang terus-menerus belajar untuk mendengarkan Sang Guru, sebab itu yang diminta oleh Bapaknya. Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia. Maka ketika kita melayani apapun, dimanapun, dan untuk siapapun, kita ini adalah perpanjangan tangan Yesus. Karena tahu apa yang harus kita lakukan untuk siapa setelah kita mendengarkan
dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati.